semuanya adik-adik. Namo Amitofo. Seneng banget nih Cici Feve bisa ketemu lagi sama kalian di Sekolah Minggu Online Wihara Gunadarma. Apa kabar kalian semua? Cici harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah adik-adik sekalian, minggu ini kita masih mengikuti rangkaian cerita dari kisah hidup Pangeran Siddhartha. Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai masa kecil dari Pangeran Siddhartha. Seperti apa ya Pangeran Siddhartha waktu masih kecil ya? Penasaran kan? Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita pada minggu ini, terlebih dahulu kita mulai dengan mengikuti puja bakti. Nah, adik-adik ambil sikap duduk yang baik dan kita tenangkan serta pusatkan hati dan pikiran kita. Oke adik-adik? Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan.
Adik-adik, mari kita melafalkan Namo Sakyamuni Buddhaya sebanyak 3 kali. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Ratnatrayaya Namo Aryawalokiteswaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Om Sarva Abhaya Sunadasya Namo Sukewe Mama Aryawalokiteswara Garbha Namo Nilakanta Mahabhadra Sami Sarvata Subham Ajeya Sarva Sarva Nama Warga Mahadatu Tadyata Om Awaloke Lokite Karate Hari Mahabodhisattva Sarva Saramala Mala Mahadayam Kuru Kuru Karman Kuru Wijayati Mawijayati Dara Dara Daring Suraya Cala Cala Mama Brahmara Mukti Ehi Ehi Cinta Cinta Masam Prasali Basa Basam Presaya Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Hila Sara Sara Siri Siri Suru Suru Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya Maitreya Nilakanta Darsinina Payamana Swaha Sidaya Swaha Mahasidaya Swaha Sida Yogeswaraya Swaha Nilakanta Swaha Varanaya Swaha Simhasira Mukaya Swaha Sarva Mahasidaya Swaha Cakrasidaya Swaha Padmahastaya Swaha Nilakanta Wikaraya Swaha Mahasisankaraya Swaha Namo Ratnatrayaya Namo Aryawalokiteswaraya Swaha Om Sigantu Mantra Padaya Swaha Namo Bhagavate Vaisarja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Samugate Swaha Namo Bhagavate Vaisaja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Samugate Swaha
dia tahu baik saja samuga teswa. Tadia taom gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Tadia taom gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Tadia taom gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci. Para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. I am blooming as a flower. I am fresh as a dew. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. I am blooming as a flower. I am fresh as the dew. I am soaring
Adik-adik yang baik, dari cerita di episode sebelumnya kita tahu ya bahwa Pangeran Siddhartha itu lahir berbeda dengan anak-anak seusianya. Kali ini Cici akan bercerita tentang masa kecil Pangeran Siddhartha. Ia dikenal sangat penyayang, sopan, rajin dan tidak sombong. Wah, sifat yang patut dicontoh nih adik-adik sekalian. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita simak sama-sama ceritanya ya. 7 hari setelah Pangeran Siddhartha dilahirkan, ibunya yaitu Ratu Mahamaya meninggal dunia. Pangeran lalu dirawat oleh ibu tirinya yaitu Ratu Mahabajapati Gotami yang mencintai Pangeran Siddhartha seperti anaknya sendiri. Karena takut putranya menjadi seorang petapa, Raja Sudodana sangat memanjakannya. Bahkan, Raja membuatkan 3 kolam teratai di istana. Ada kolam teratai merah, putih, dan biru. Selain kolam, Raja juga membuatkan 3 istana yang megah untuk pangeran, yaitu istana musim dingin, istana musim panas, dan istana musim hujan. Pakaian dan kebutuhan pokok Pangeran Siddhartha selalu yang terbaik. Meskipun memiliki segala harta kekayaan, sering dimanja, tidak kekurangan apapun juga, tetapi ia tidak pernah sombong dan menjadi malas. Pada usia 7 tahun, Raja Sudodana mengundang guru-guru terbaik untuk mengajar dan mendidik pangeran. Pangeran Siddhartha mempelajari banyak ilmu. Dan karena Pangeran Siddhartha berasal dari kasta kesatria, ia pun belajar ilmu bela diri, memanah, dan ilmu senjata. Pangeran Siddhartha selalu rajin dan semangat belajar. Ia selalu sopan kepada semua guru-gurunya karena ia tahu berkat merekalah ia memperoleh pengetahuan yang berharga. Pangeran Siddhartha menjadi murid yang terbaik. Pangeran Siddhartha selalu baik kepada semua orang. Ia juga suka menolong makhluk yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Kalian masih ingat tidak dengan cerita Pangeran Siddhartha yang menyelamatkan seekor angsa yang terpanah? Nah, Cici ingatkan kembali ya ceritanya ya. Jadi, suatu hari ketika Pangeran Siddhartha sedang bermain di taman, ia melihat seekor angsa terluka jatuh dari langit. Ada sebatang anak panah menancap di sayapnya. Untungnya, angsa itu masih hidup. Pangeran Siddhartha mencabut anak panahnya, mengobati, dan memeluk angsa itu supaya merasa hangat dan nyaman. Ternyata yang memanah angsa itu adalah Pangeran Dewadatta. Pangeran Dewadatta adalah sepupu Pangeran Siddhartha. Ia minta untuk dikembalikan angsa yang baru saja dia panah. Ia bilang bahwa angsa itu adalah miliknya karena ia yang memanahnya. Tapi Pangeran Siddhartha menolak. Ia tidak ingin angsa itu dikembalikan kepada orang yang telah melukainya. Lalu Pangeran Siddhartha mengajak Pangeran Dewadatta ke pengadilan agar orang-orang bijak bisa menentukan siapa yang berhak memiliki angsa itu. Akhirnya, para hakim memutuskan bahwa angsa itu adalah milik Pangeran Siddhartha. Karena angsa itu pantas dimiliki oleh orang yang menyelamatkannya, bukan milik orang yang berusaha merusak atau membunuhnya. Dari kecil, Pangeran Siddhartha juga suka bermeditasi. Suatu ketika, Raja Sudodana mengajak Pangeran Siddhartha pergi ke perayaan bajak kerajaan. Di sana, Pangeran Siddhartha melihat para petani membajak sawah. Saat tanah-tanah tersebut dibajak, para petani mencangkul seekor katak dan seekor ular keluar dari tanah. Seorang anak laki-laki lalu memungut katak tersebut dan memakannya sedangkan ularnya dia lempar jauh-jauh. Melihat kejadian ini, Pangeran Siddhartha merasa sedih. Ia lalu duduk di bawah pohon jambu air dan bermeditasi. Saat matahari berpindah, bayangan ranting dan daun pohon tidak ikut berpindah. Mereka melindungi Pangeran Siddhartha yang sedang duduk bermeditasi. Ia bermeditasi dengan sangat tenang. Karena suka bermeditasi, Pangeran Siddhartha menjadi anak yang tenang. Adik-adik yang manis, dari cerita di atas, walaupun hidup sebagai seorang pangeran yang serba berkecukupan dan dimanja, tapi dia tidak pernah sombong. Dia sangat ramah dan bersahabat pada semua orang, bahkan kepada hewan. Dari kecil, Pangeran Siddhartha memiliki meta dan karuna yang begitu besar kepada semua makhluk. Selain itu, meskipun menguasai ilmu bela diri dan senjata, tapi dia tidak suka bertengkar apalagi menyakiti makhluk lainnya. Ia sangat cinta damai. Dia juga tidak pernah malas dan selalu rajin belajar, serta selalu sopan dan hormat kepada guru-gurunya. Nah, kita semua sebagai anak Buddhis yang baik harus ramah dan bersahabat, tidak suka nakal, apalagi bertengkar dengan orang lain. Selain itu juga patuh dan hormat kepada orang tua dan guru-guru kalian ya. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan
Adik-adik yang baik, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Ambil sikap duduk bermeditasi yang baik. Tegakkan badan kita. Dan atur nafas kita perlahan-lahan. Sadari setiap nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Semoga aku bisa meneladani sifat-sifat baik dari Pangeran Siddhartha Gautama. Oleh karena itu, sekarang dan seterusnya, aku bertekad akan menjadi anak yang baik. Rajin belajar, sayang kepada semua makhluk, serta hormat kepada orang tua dan guru-guruku. Swaha, swaha, swaha. Nah, adik-adik sekalian, kalau tadi kita sama-sama sudah mendengarkan cerita tentang Pangeran Siddhartha yang menyelamatkan seekor angsa yang terpanah oleh Dewa Datta. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah art and craft, yaitu menempel bulu-bulu angsa menggunakan kapas. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Nah, itu dia cerita tentang masa kecil dari Pangeran Siddhartha. Semoga sifat-sifat baik dari Pangeran Siddhartha dapat kita tiru ya adik-adik. Wah, gak kerasa nih, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Nah, adik-adik yang berbahagia, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di Google Classroom dan mengumpulkannya tepat waktu ya. Sampai ketemu minggu depan.
Sampai jumpa. Namo Amitofo.